어제 범수 아저씨가 대표팀 오는 것까지 오늘의 할 일. 태어날 때부터 집이 없었다고 해요. 17살 때부터 공사장 일을 시작했죠. 차츰차츰 돈이 모이던 어느 날, 넌 얼마 되지 않는 돈은 금세 바닥이 났고, 그게 만성이 되자 범수 씨는 시끄러운 세상을 노숙인을 상대로 한 심한 열병을 앓으며, 그때 자신을 아프지 않게 해주는 사람, 사랑하는 진주 씨의 고시원비를 벌기 위해 잡지를 팔고 있답니다. 노숙자를 위한 잡지! 아씨 목소리가 너무 커. 사람들이 무서워서 안 오잖아. 아 이상해. 이기쇼! 이기쇼! 아 왜 소리를 질러요? 귀가 안 들려서 그러잖아. 다 들리는구만. 뭐라고? 계란이랑 빵을 엄청 좋아해. 환장한다고. 평소엔 아무 말도 안 하는데 이거 먹을 땐 한마디 해. 맛있다 하고. 그 목소리 들으려고 내가 사치 부리는 거거든. 아줌마랑 같이 계란빵 먹는 모습만 찍을게요. 인터뷰 조금 하고. 말을 안 한다니까. 축구 선수 미남. 축구 선수. Selamat datang di Gadgetener, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Dream, yang menceritakan tentang seorang pemain bola profesional Korea yang pensiun dini dan harus melatih para gelandangan untuk ikut Homeless World Cup. Gimana keseruannya? Kalau gitu kita langsung skuida. Diawali dengan seorang pemain sepak bola bernama Hongdae yang merasa selalu berada di bayang-bayang seniornya di klub. Udah mah lagi kesel karena permainannya buruk, tiba-tiba ada wartawan yang menanyakan tentang ibunya yang sedang jadi buronan polisi. Alhasil saat selesai konferensi pers, Hongdae pun 눈이 예쁘네. 작년에 쌍수했어요. 누나가 성형외과 다녀서 직원아리. Video Hongdae mencolok mata itu pun diedit dan dijadikan meme oleh netizen. Citranya di mata masyarakat pun jadi buruk. Agensinya sepakat untuk mempensiunkan dini Hongdae. Tapi, mereka akan berusaha membuat citra baru Hongdae di dunia hiburan. Dia diminta ikut dalam proyek dokumenter Homeless World Cup, yang nantinya dialah yang akan menjadi pelatih para tunawisma untuk mewakili Korea ke Hungaria. 한두고 연예계 진출하자고. 넌 얼굴이 재능이잖아. 그래서 가능성 있어. 그냥 여기다 얼마 기부를 할게 그냥. 너 돈 없잖아. 아, 돈이 없으세요? 너도 느끼지 않냐? 너한테 필요한 건 심파라니까. 됐어. 이미지만 만들어 와. 안 해. 하는 게 약자의 인생이야. 아 몰라. Iya. Pada akhirnya mau tidak mau dia harus mengikuti apa kata bos agensinya. Dia akan dibantu Somin sebagai produser proyek ini, sekaligus kameramen. Somin kesal karena di waktu yang terbatas, yaitu 1 bulan sebelum Homeless World Cup berlangsung, Hongdae tidak mau melakukan sedikit acting untuk kebutuhan produksi dokumenter ini. 자, 이제 웃어. 응? 웃어. 혹시 미친년이세요? 이 미친 세상에 미친년으로 살면 그게 정상 아닌가? 뭐지? 틀린 말이 하나도 없어. Setelah dilabrak, dia pun mengikuti cara main Somin. Mereka memulai seleksi. Bener-bener kacau. Dribbling gak bisa, kontrol bola gak bisa, syuting melambung tinggi setinggi harapan keluarga. Tapi ada satu sih yang lumayan. 전문수 39세. 자기 말로는 뭐 조폭 출신. 얼마나 하다 말고 뭘 똑바로 보시오. 인격에 반전이 있거든. 7살 때였나? 어머니한테 축구공 좀 사달라고 졸라댔는데 어머니는 축구가 싫다고 하셨어. 볼이 없어갖고 발이 심심했던 나는 발길질을 하기 시작했지. 폭력의 시작이었어. Munsu, si gangster mellow. Setelah melihat latihan seleksi tadi, Hongdae bebas memilih siapa saja yang akan ikut dalam tim inti. Malamnya, Hongdae bertemu ibunya yang buron karena kasus penipuan. Dia pun sebenarnya jadi hidup pas-pasan karena ulah ibunya.
Besoknya, mulailah diceritakan satu persatu latar belakang para pemain inti. Dimulai dari Bomsu, yang sedari kecil tidak mempunyai keluarga. Dia bekerja keras, menabung demi membeli rumah. Tapi, suatu hari dia malah mengalami kecelakaan kerja. Tabungannya pun jadi habis untuk biaya pengobatan. Pada akhirnya dia jadi tunawisma. Suatu malam setelah diisengi preman, bertemulah dia dengan seorang wanita difabel bernama Jinju. Karena pertemuan itu, harapan hidup Bomsu pun muncul lagi. Dia bekerja menjadi penjual majalah demi membiayai wanita pujaan hatinya. Bomsu punya kenangan yang melekat tentang roti telur ini. Karena berkat roti telur inilah, Bomsu pertama kalinya mendengar Jinju berbicara. 아줌마랑 같이 계란빵 먹는 모습만 찍을게요. 인터뷰 진짜 조금 하고. 말을 안 한다니까. 축구 선수 미남. 축구 선수 Cia. Di hari latihan, Bomsu pun makin menggebu-gebu demi menjadi pemain bola yang keren. Karena itu juga, Pak tua yang satu-satunya bisa syuting ini malah cedera karena disliding Bomsu. Bapak bernama Hwandong ini kekeh pingin ikut main. Karena di masa lalu saat masih kaya, dia tidak pernah mengurus istri dan anaknya. Bahkan abusive. Pada akhirnya, dia terlibat korupsi dan dipenjara. Keluarnya dia dari penjara, dia jadi miskin dan tidak punya lagi keluarga. Itulah kenapa dia pingin berguna setidaknya sekali ini aja. Sekarang berarti tim inti kurang 1 orang. Dan untung si asisten pelatih kenal dengan gelandangan lain yang lumayan jago bermain bola. Dia bernama Insun, seorang penjual majalah yang pemalu. Tapi dia ternyata langsung mau saat diajak ikut masuk tim inti. Cerita latar belakang Insun. Dia sudah ditinggal meninggoy oleh kedua orang tuanya. Karena itu juga dia dibully oleh teman-temannya. Tapi ada satu perempuan yang selalu menjadi temannya bahkan sampai dia beranjak dewasa. Perempuan itu mungkin bisa dibilang cinta pertama dan terakhir Insun. Tapi hari sial tiba. Saat perempuan itu sedang bertamasya dengan rombongan kantornya, mobilnya hanyut. Dia tidak ditemukan. Dan sampai sekarang Insun masih mencarinya. Percaya kalau dia masih hidup. Besoknya, Insun mulai ikut latihan. Hwandong juga sudah keluar dari rumah sakit. Walaupun ini tim inti, tapi sebenarnya mereka cuma orang-orang yang terbaik dari yang terburuk, alias bego. Dan benar, cuma Insun yang bisa syuting ke gawang. Tapi itu pun cuma terarah kalau bolanya diam. Bener-bener hancur ini tim. 봐봐, 10대밖에 뛴 줄 알겠네. 무서운 분위기 좀 조성해봐. 감동 코드로 좀 풀게. 어? 호락호락 말 좀 듣자, 오빠. 응? 이래가지고 무슨 축구를 한다 그럽니까? 뭘 했다고 그냥 팍팍 주저앉냐고? 뭐 이렇게 다 거지 같아? Karena tidak terima dikatai sampah, mereka mengajak Hongdae taruhan. Dan betul, Hongdae pun menang melawan mereka semua. 이것이 바로 당신들과 나의 차이. 아빠 땀나. 와, 우리 은혜 왔구나. 학교 끝났어? 저 아저씨 알아. 눈 찌르게 아저씨. Apa coba ini orang? Anak bapak Hyobong menceritakan masa lalu ayahnya. Hyobong adalah orang yang terlalu baik. Dan suatu saat, dia bercerai dengan istrinya. Sekarang, mantan istrinya sudah berpacaran dengan orang Australia. Dan mau tidak mau, mantan istrinya, juga anak kesayangan Hyobong, harus pindah ke Australia musim gugur ini. 아빠랑 뭐 하고 싶은 건 없어요? 방학 끝날 때까지라도 아빠랑 같이 살고 싶어요. 우리 아빠는 집이 없어요. 누가 집을 잠시 빌려주면 어떨까요? 누가요? 다 있죠. 왜? 뭐? 줘? 싫은데? 정말 그렇게 해도 돼요?
Di tengah bahagianya keluarga kecil ini, tiba-tiba mereka mendapat kabar kalau yang mensponsori mereka mencabut sponsornya dikarenakan mereka tidak melihat keuntungan dari mensponsori tim bola gelandangan itu. Hyobong dan anaknya benar-benar dipinjami apartemen oleh Hongdae. Sedangkan dirinya menginap di rumah Jinju, si paling sepak bola. Besoknya mereka melakukan sparring. Dan lawan sparringnya adalah 오늘 경기를 추천해주신 분에게 anak SD dong. Walaupun di babak pertama mereka kalah 3-0, tapi setelah digembleng Hongdae, mereka pun bermain makin fokus dan menang. Nggak malu-maluin lah ya. Si asisten pelatih baru memberitahu yang lainnya kalau sponsor dibatalkan. Mereka pun bingung bagaimana caranya mereka melanjutkan proyek ini. Ditambah Hongdae punya masalah baru, yaitu ibunya yang tertangkap polisi. Hongdae akhirnya berani meluapkan unek-uneknya selama ini ke ibunya. Saat pingin pulang ke rumah Jinju, ternyata Jinju sedang diganggu anak berandalan. Tidak terima temannya diusik, ditambah sedang banyak masalah, Hongdae pun menghabisi keempat anak berandal itu. Tapi berita memelintir faktanya, nama baik Hongdae makin jatuh. Semua teman-temannya di Project Homeless World Cup tidak tinggal diam. Mereka mendekati polisi penyidik untuk menyidik ulang, meyakinkannya kalau Hongdae tidak bersalah. 윤홍대. Sampai enek ini polisi. Pada akhirnya, polisi pun menurutinya, membujuk Jinju supaya mau berbicara tentang apa yang terjadi pada malam itu. Dan saat dia mendengar nama Hongdae, Jinju pun keluar. Ternyata, Jinju sempat melihat tetangganya merekam kejadian itu. Somin langsung meminta video itu dan memviralkannya di YouTube untuk menghapus tuduhan Hongdae. Juga tipis-tipis mempromosikan proyek mereka. Karena video itu viral, nama baik Hongdae kembali. Juga, mereka mendapat donasi dari orang-orang yang mau membantu proyek Homeless World Cup supaya berjalan lagi. Tapi, Hongdae tiba-tiba dipanggil oleh bos agensinya. Disuruh menelantarkan proyek Homeless World Cup dan ikut program TV yang lebih menjanjikan, bernama The Jungle. Walaupun sempat berdebat dengan bosnya, tapi ternyata Hongdae mengiyakannya. Dia pun berpamitan pada mereka semua. Kenapa dia tiba-tiba menyetujui kontrak The Jungle itu? Karena dia butuh uang untuk membebaskan ibunya. Ya, lagi-lagi, walaupun ibunya tanda kutip hanya memanfaatkan dirinya, tapi ibunya tetaplah ibu yang sangat dia sayangi. Hari H Homeless World Cup tiba. Mereka semua akan terbang ke Hungaria tanpa Hongdae. Tapi tiba-tiba 정없이 제끼고 간 놈, 정없이 잊어볼란게 나는. 잘 있었어요? 얼굴이 좋네. Lah, akhirnya Hongdae mengkhianati bosnya dan kembali menjadi pelatih mereka. Tibalah mereka di Hungaria. Kelihatan pemain-pemain dari negara lain levelnya berbeda jauh di atas mereka. Belum apa-apa, mereka pun kicep. Permainan pertama untuk negara Korea dimulai, melawan Costa Rica. Costa Rica and Korea has begun. Goal! The Korean team must be high this year. Permainannya benar-benar hancur. 좋아. 하나야. 생각보다 강해. 그래서 그렇다고. 그게 다야. 저들은 생각보다 강해? 하세요. 내가 언제 못하게 했냐 내가? 야 그냥 저 자식 그거 네가 알아야지. 네가 놔두긴데. 니? 그래 니. 다 했냐? 내가 봤을 때 그 정부에서 고기를 지원받는 것 같습니다. Dan hasil akhirnya mereka kebobolan 12-0. Udah gila. Saat ingin kembali ke hotel untuk istirahat, In-sun tidak sengaja melihat seorang wanita di tim Jepang yang mirip sekali dengan almarhum pujaan hatinya.
Karena dikira orang freak yang demen pegang-pegang orang random, Insun pun dijotos. Malamnya mereka berempat rapat. Mereka sepakat kalau setidaknya mereka harus menahan imbang atau setidaknya 1 gol aja. Tidak muluk-muluk. Di hari esoknya, karena Bomsu yang cedera karena keasikan joget-joget tadi malam, mereka pun meminta bantuan dari negara lain untuk meminjamkan pemainnya. Dan 2 pemain Brazil bersedia membantu mereka. Benar saja, mereka langsung menang. Tapi Hongdae, juga pemain Korea lainnya, tidak puas dengan kemenangan itu. Seakan bukan Korea yang menang. Bahkan komentator pun jadi menyindir tim Korea. Oleh karena itu, Hongdae pun bertekad tidak akan menggunakan bantuan kedua pemain Brazil. Walaupun berarti mereka harus mati-matian melawan negara selanjutnya. Hongdae membagikan taktik juga membakar semangat mereka. Dan kelihatannya itu cukup membantu menguatkan mental bermain mereka. Babak pertama melawan Jerman, mereka sudah kebobolan 4 gol. Dan kiper mereka satu-satunya cedera punggung karena terbentur tiang tadi. Hongdae pun bingung bagaimana cara mereka melanjutkan babak kedua. Tapi 나는 빠지기 싫어요. 너도 우리 은혜한테 보여줘야 돼. 따뜻한 데서 재워야 될 사람이 있어. 그 사람이 축구 좋아해. 사람 차고 살다가 집안 거들려 버렸지. 이제부터는 내가 볼 차고 살라니까. 저 게이예요. 예, 뭐 남자를 좋아합니다. 아버지가 쇼크로 쓰러지시고는 못 일어나셨어요. 너무 무섭고 미안해서 아무것도 안 하고 살았는데. Agak kaget ya bun. Maka dari itu, Pak Hwang-dong memohon untuk menggantikan Hyun Min menjadi kiper. Dan ya mau tidak mau, babak kedua dimulai. Walau main gak karuan, tapi mereka sebisa mungkin menghalau lawan supaya tidak kebobolan lebih banyak lagi. Insun yang saat ini sedang ada di bench pemain pengganti diberi bando oleh Hongdae, yang ternyata bando itu adalah bando wanita dari tim Jepang yang tadi. Bando itu ibarat doping untuk Insun. Dia makin percaya diri dalam bermain. 1 menit terakhir, Pak Hwang-dong mempassing ke depan agar langsung diterima Insun. Skor akhir 1-5. Ya, walau kalah, tapi mereka tetap bangga karena bisa membobol gawang lawan. Penonton pun mengapresiasi tim Korea. Hari-hari berlanjut. Mereka melawan negara-negara lainnya dan berakhir menjadi peringkat paling bawah. Tapi mereka mendapat penghargaan tim terpopuler di hati penonton. Saat programnya tayang, ratingnya pun bagus. Pak Hwang-dong berhasil membeli rumah. Hari itu pun ia bertemu dengan putrinya yang dulu dia terlantarkan, yang kini sudah mempunyai anak. Sudah waktunya Hyobong dan anaknya harus berpisah. 잠깐만. 잘하고 있을까? 많이 사랑해. 바이바이. Insun pun berubah menjadi lebih percaya diri. Bomsu kini resmi menjadi pemain bola kesukaan Jinju. Sedangkan Hongdae akhirnya kembali bermain di klubnya. Semuanya menonton Hongdae. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah selalu berbuat baik pada sesama. Yakin deh, orang sekitarmu pun pasti akan baik padamu juga. Oke, jadi itulah cerita alur film Dream yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah kocak tim Homeless World Cup 1 ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.